semua kasus-kasus itu dari studi yang dilakukan oleh Human Rights Watch, Amnesty International, Melissa Crouch, semuanya ada tekanan politik. Semuanya ada tekanan politik. Tidak ada yang tidak ada tekanan politik. Pertanyaannya soal berapa besar. Nah, kasus Ahok adalah kasus dengan korban yang paling besar dari segi bahwa dia pejabat publik, lebih besar daripada Arswendo Atmowiloto, lebih besar daripada Habib Yassin. Dari segi budget yang dia kuasai sebagai gubernur, sekian triliun rupiah. Dari demonstrasi terhadap Ahok sampai 500.000 orang, ini kasus yang tidak pernah ada sejarahnya dalam sejarah Indonesia maupun Hindia Belanda atau Jepang. Kemudian juga dari studi-studi diketahui bahwa tekanan ini lebih kecil bila kasusnya intraagama. Misal kasus pendeta Moses Alegesan di Medan. Ini seorang pendeta etnik Tamil warga negara Indonesia, Kristen, dituduh menghina agama Hindu oleh etnik Tamil Hindu warga negara Indonesia di Medan. Dia bebas, walaupun banding. Ada satu lagi kasus pendeta di Bandung, itu juga divonis bebas, lagi-lagi intraagama. Walaupun intraagama tidak berarti pasti bebas ya. Misalnya ada kasus pendeta Hindu di Bali, itu kena vonis karena dituduh menikahkan pasangan gay di Pulau Bali. Tetapi di dalam kasus antar agama, jadi pelaku dengan yang marah itu beda agama, 100% masuk penjara. Pasal penistaan agama itu adalah hukum yang buruk. Sejak tahun 60-an di PBB, di sidang umum PBB, itu disepakati apa yang namanya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Konvenan Internasional terhadap hak sipil dan politik. Ada pasal-pasal tentang kebebasan beragama dan beriman, di mana PBB, mayoritas anggota PBB sepakat voting bahwa kebebasan beragama dan beriman tidak boleh dibatasi oleh negara, termasuk dengan penistaan agama. Dalam 50 tahun terakhir, makin banyak negara yang mencabut hukum atau policy penistaan agama, penodaan agama. Sekarang ini sampai tahun 2014 di dunia hanya tinggal 26% negara, 50 negara, PBB itu anggotanya 197, hanya 26% yang masih punya policy penodaan agama. Sisanya 64%, hampir 2/3, itu sudah menghapus atau tidak menjalankan hukum penodaan agama. Karena kalau pasal itu ada, itu akan menghabiskan energi suatu masyarakat. Kayak kasus Ahok ini kan luar biasa habis energinya tuh. Hal-hal yang penting misalnya soal air tanah di Jakarta, berbahaya buat kita semua, permukaan turun, banjir, atau mobilitas warga, macet dan seterusnya, itu nggak dibahas. Dua komponen yang paling penting buat hidup manusia, itu nggak dibahas. Yang dibahas yang soal agama. Jadi buat negara-negara di PBB, mereka ingin pasal itu dihapus karena itu menghalangi kemajuan umat manusia. Nah, saya percaya suatu saat 100% negara-negara di muka bumi ini tidak akan punya pasal penodaan agama. Persoalannya Indonesia kapan? Tahun 2009 Gus Dur, Dawam Raharjo, Musda Mulia, dan Maman Imanul Haq itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi minta Indonesia mencabut pasal penodaan agama 156A KUHP. Sayang pada tahun 2010 mereka dikalahkan oleh MK dengan voting 8 lawan 1.